Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SCY, dalam rumah tercinta kita, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam tayangan video berikutnya ini, kita ingin meneruskan dan menyelesaikan konten kita tentang hakikat perkawinan Katolik. Pada tayangan sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa tema ini dibagikan dalam 3 tema pokok. Arti dari perkawinan itu sendiri, tujuannya, dan ciri-ciri perkawinan Katolik dalam gereja Katolik sendiri. Dan kita sudah membahas mengenai arti dan tujuan dari perkawinan Katolik itu cukup panjang dan cukup indah. Maka dalam tayangan ini kita akan membahas lebih dalam ciri perkawinan Katolik itu. Apa dan mengapa disebut ciri khas. Marilah kita masuk langsung di dalam pembahasan di tayangan video ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya mengatakan bahwa ciri-ciri perkawinan itu adalah ciri yang khas. Saya mengatakan, bukan ajaran, tapi dari apa yang kita akan lihat itu menjadi khas banget. Artinya, sesuatu yang hanya ada pada diri seseorang atau sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang atau sesuatu yang lain. Katakanlah, boleh juga disebut unik, tidak ada duanya yang lain. Hanya itu ada dalam gereja Katolik. Itulah yang terjadi. Mari kita lihat bersama dari ciri-ciri itu. Yang pertama, ciri perkawinan Katolik itu bersifat monogami. Artinya bahwa perkawinan itu dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Lihatlah dari arti ini, mengapa sampai hari ini gereja Katolik tidak menerima jenis perkawinan itu kalau tidak laki-laki dan perempuan. Dan gereja setia dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau kita membuka kitab suci, kita akan menemukan bahwa kitab suci mengatakan perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki untuk menunjukkan kesetaraan dan kesederajatan dalam hidupnya. Maka tulang rusuk itu untuk menjadi pertanda kesederajatan dari tengah, biar tidak merendahi dan direndahkan, sejajar, biar tidak dikuasai maupun menguasai, agar mereka berdua saling memiliki, saling memberi, dan menerima secara adil dan seimbang. Menunjuk pada aspek teologi tulang rusuk. Dan orang Jawa mengatakan istri adalah garwo, sigaraning nyowo, belahan jiwa
yang menjadi teman sepadan dalam hidup. Anak-anak muda sering mengatakan dia adalah soulmate, karena sehakikat dan semartabat. Itulah perkawinan, yang satu lawan satu menjadi sudah lengkap dan penuh serta sempurna. Dalam pengalaman pribadi saya mengatakan bahwa kesempurnaan manusia sebagai ciptaan, kalau laki-laki dan perempuan itu disatukan, maka dalam tingkat yang sama mereka bersama-sama seimbang menjadi satu daging. Berarti dua pribadi itu akan menyatu secara mesra, intim dalam cinta sejati dan benar. Kesatuan monogami ini juga disebut sebagai unitas. Artinya kesatuan antara seorang pria dan seorang wanita menurut relasi cinta yang eksklusif. Dengan kata lain, tidak ada hubungan khusus di luar pasangan suami istri. Sifat unitas ini mengecualikan relasi di luar perkawinan, misalkan poligami, pale will, dan sebagainya. Sungguh unitas. Ini yang pertama. Yang kedua, yang disebut indissolubilitas, sering terkenal dengan istilah perkawinan yang tak terceraikan. Artinya, ikatan perkawinan itu hanya diputuskan oleh kematian salah satu dari pasangan atau keduanya. Kitab suci mengatakan dalam Injil Markus dan Matius, apa yang sudah disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saya tahu ini sangat melekat pada hati-hati kita. Prinsip ini sungguh sudah getih, melekat. Untuk itu dituntut adanya kesetiaan dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, di waktu sehat dan sakit. Dalam hal inilah saling pengertian, pengampunan sangat dituntut dalam relasi suami istri. Kesetiaannya adalah tuntutan total, tanpa syarat dan penuh, satu untuk selamanya. Ciri yang ketiga, bahwa perkawinan Katolik itu berciri sakramental. Artinya, sakramentalitas perkawinan dimulai sejak terjadinya konsensus atau perjanjian antara dua orang yang dibaptis yang berlangsung dalam perkawinan itu sendiri. Maka sakramen disebut sakramental, artinya menjadi tanda dan sarana kehadiran Allah yang menyelamatkan. Ini yang istimewa dalam ajaran Katolik. Ini adalah tanda yang terlihat, yang dapat ditangkap oleh panca indera dan dilembagakan oleh Yesus
dan dipercayakan kepada gereja sebagai sarana yang dengannya rahmat ilahi diindikasikan oleh tanda yang diterimanya. Indah, bisa diterangkan banyak mengenai hal ini. Maka sakramen ini bertujuan untuk membantu pribadi penerimanya, suami istri, untuk berkembang dalam kekudusan. Perkawinan bisa menjadi jalan kekudusan bagi mereka yang menerimanya. Dan inilah mereka ikut berkontribusi kepada pertumbuhan gereja dalam amal kasih dan kesaksian mereka. Untuk itu, dari pasangan suami istri dituntut adanya cinta yang utuh, total, radikal, tak terbagi, sebagaimana cinta Kristus kepada gerejanya. Lihatlah dalam Efesus 5 hal ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berhadapan dengan kenyataan ada begitu banyak pasangan calon mempelai yang sudah lama berpacaran, bahkan sudah menikah, sudah hidup dalam keluarga sekian tahun, namun sering mereka belum mempergunakan kesempatan, baik pacaran maupun hidup berkeluarga, untuk sungguh menghayati arti dari perkawinan dan ciri-ciri khasnya ini dalam membangun keluarga Katolik yang baik. Maka salah satu hal yang sangat penting namun seringkali dilupakan adalah kurangnya atau tidak pernah dilaksanakannya pengolahan pengalaman hidup untuk melangsungkan suatu pernikahan dalam ajaran gereja Katolik. Mereka yang berpacaran tidak serius memikirkan itu, banyak, tidak semua. Oleh karena itu pentinglah kita menggali pengalaman pribadi, khususnya saya anjurkan bagi mereka yang mempersiapkan perkawinan, belum terlambat dan akan sangat baik sebagai suatu penghayatan pribadi terhadap nilai perkawinan yang begitu tinggi. Katekese yang saya ajak kepada Anda sekarang ini merupakan suatu yang bisa membantu menilai diri kita sendiri. Apakah memang sudah bagi yang mau menikah minimal siap secara mental dan rohani, baik sekarang ini, dulu, atau ketika mau melangsungkan perkawinan. Semoga kita semakin menyadari resiko yang telah diputuskan dan dijalankan dalam hidup berkeluarga, sehingga akhirnya kita bisa tekun dan setia menjalaninya. Doaku, semoga Anda semakin melaksanakan apa yang telah Anda komitkan dalam hidup lewat janji perkawinan Anda semuanya. Selamat berjuang, saya mengatakan, dan semoga Anda bisa setia sampai mati. Doa dan salamku, Vivat Cor Jesu per Cor Mariae.
hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Amin.